yang kurang jelas silakan bisa ditanyakan. Bahwa dalam mengelola organisasi, kita perlu melakukan analisis baik terhadap analisis lingkungan eksternal maupun analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan eksternal ini biasa dikenal atau disingkat dengan istilah ALE. Kemudian analisis lingkungan internal itu disingkat dengan ALI. Ya, ini saya kira mungkin ada yang namanya banyak atau pernah dengar nama ALI. Jadi untuk memudahkan, jadi dalam menganalisis sebuah peta strategi suatu organisasi, kita perlu memahami ALI dan ALE. Ya. Dari analisis itu nanti itu sangat berperan dalam melihat visi, misi, tujuan, dan organisasi kita ini ingin arahkan kemana. Karena jangan sampai kita mengarahkan sesuatu atau merencanakan suatu perubahan tidak didasarkan pada suatu analisis yang matang. Dari hasil analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, nanti akan bisa diformulasi strategi mana yang perlu kita lakukan dan perlu kita laksanakan untuk bisa meningkatkan organisasi. Kemudian strategi yang kita sudah susun maupun kita sudah laksanakan nanti kita perlu evaluasi. Proses evaluasi itu nanti diistilahkan dengan istilah controlling, ya, atau actuating nantinya setelah dilakukan kontrol untuk melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang memerlukan perbaikan selanjutnya. Kalau dalam sistem manajemen biasanya dikenal dengan istilah PDCA, Planning, Directing, Controlling, dan Actuating. Selanjutnya, kita mengenal suatu istilah analisis, namanya analisis SWOT. SWOT sendiri itu sebenarnya adalah kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats adalah ancaman. Dalam bahasa Indonesia kita mudah mengenal istilah ini sebagai strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunities adalah peluang, dan threats adalah ancaman. Strength dan weakness ini adalah faktor internal yang berkontribusi terhadap suatu organisasi. Jadi kalau berbicara mengenai analisis lingkungan internal, maka ada dua hal yang perlu dianalisis. Yang pertama adalah kekuatan dan yang kedua adalah kelemahan. Jadi dalam analisis SWOT, kekuatan itu adalah sesuatu yang ada di dalam organisasi. Kelemahan adalah sesuatu yang ada di dalam organisasi. Jadi faktor internal atau faktor yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, opportunities atau peluang dan threats adalah ancaman. Ini adalah faktor eksternal yang berkontribusi terhadap suatu organisasi. Atau biasa, atau tadi kita sudah kenal dengan istilah ALE, analisis lingkungan eksternal. Jadi di lingkungan eksternal ada dua hal yang perlu dianalisis. Yang pertama adalah peluang dan yang kedua adalah ancaman. Selanjutnya kita berbicara mengenai strength atau kekuatan. Berbicara mengenai strength atau kekuatan, bagaimana menentukan apa yang menjadi kekuatan organisasi kita? Nah, untuk mendapatkan kekuatan organisasi ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Yang pertama, kelebihan apa yang dimiliki oleh organisasi kita? Sesuatu yang mungkin kita miliki sebagai kelebihan atau kekuatan atau sesuatu yang lebih yang dimiliki oleh organisasi kita dibandingkan dengan organisasi yang lain atau organisasi pada umumnya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan apa yang membuat organisasi kita ini lebih baik dari organisasi lainnya. Maka itu adalah
bisa menunjukkan kekuatan dari organisasi kita. Misalnya organisasi kita ini punya dana yang banyak, berarti itu adalah satu kekuatan. Organisasi kita ini adalah punya orang-orang yang hebat, itu adalah kekuatan dari sisi SDM. Berikutnya adalah keunikan apa yang dimiliki oleh organisasi kita. Apakah ada sesuatu yang unik di organisasi kita? Dan itu kita bisa identifikasi sebagai kekuatan. Selanjutnya adalah apa yang menyebabkan organisasi kita mendapatkan dana. Misalnya saja organisasi kita dipercaya oleh institusi dalam mengelola kegiatan. Kita punya mekanisme pelaporan kegiatan yang sangat baik, sehingga pada saat kita membutuhkan anggaran itu dari luar siap mensupport. Atau misalnya kita punya jumlah anggota yang sangat banyak, sehingga pada saat kita minta sponsor, itu perusahaan-perusahaan mau memberikan sponsor. Nah, itu adalah contoh kekuatan. Berikutnya adalah apa yang dilihat atau dirasakan oleh penerima manfaat dari organisasi kita sebagai suatu kelebihan. Misalnya contoh, kita punya data mahasiswa yang lengkap, sehingga mereka yang ingin menggunakan data itu sangat merasakan manfaatnya. Atau kita punya organisasi yang syarat akan prestasi, banyak prestasi yang diperoleh. Sehingga pada saat kita membutuhkan dana, mereka siap mendanai karena mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang yang berprestasi. Selanjutnya saya pindah ke faktor internal yang kedua yang perlu kita analisis adalah kelemahan. Kita perlu memahami kelemahan dari organisasi kita. Bagaimana cara mengidentifikasi kelemahan? Kita bisa minta pendapat orang lain untuk mencari kelemahan kita, karena terkadang kita sulit mencari kelemahan kita sendiri. Orang lain itu akan lebih mudah mengidentifikasi kelemahan kita dibanding kita sendiri. Namun demikian, secara bersama kita juga bisa bersama-sama, misalnya melalui forum atau rapat-rapat bersama untuk merumuskan apa kelemahan organisasi kita. Yang pertama, pertanyaan yang bisa dijawab adalah apa yang kurang dari organisasi kita. Misalnya kurang apa organisasi kita ini? Kurang sosialisasi atau kurang dikenal. Ya, mungkin itu adalah salah satu kelemahan. Berikutnya adalah apa yang dapat kita tingkatkan dalam organisasi. Ya, misalnya kurang konsolidasi, kita perlu tingkatkan konsolidasi, berarti salah satu kelemahan kita ini adalah kurang konsolidasi. Berikutnya, apa saja yang harus dihindari oleh organisasi kita? Ini pertanyaan juga yang perlu dijawab untuk bisa mendapatkan kelemahan kalau ada sesuatu hal yang perlu dihindari. Berikutnya adalah faktor apa saja yang menyebabkan kehilangan pendanaan? Apa yang bisa menyebabkan dana untuk organisasi kita ini hilang, ya, atau kita tidak dapat dana? Itu adalah jawaban-jawaban ini bisa mengarahkan kita pada suatu kelemahan. Berikutnya, apa yang dilihat atau dirasakan oleh penerima manfaat sebagai suatu kelemahan organisasi kita. Seringkali kita pada saat bekerja sama dengan orang lain atau mungkin dari pengguna organisasi kita mengeluhkan beberapa hal yang terkait dengan organisasi kita. Jadi kalau ada orang mengeluh terkait dengan HMJ misalnya, kenapa HMJ begini? Itu perlu dicatat. Jangan justru balik menyerang, tetapi dicatat sebagai sesuatu kelemahan yang mungkin bisa dirasakan atau diidentifikasi. Jadi apa yang diungkapkan orang lain itu perlu dicatat, perlu ditulis. Jadi bersyukur mereka bisa membantu kita dalam mengidentifikasi kelemahan sehingga kita bisa melakukan perbaikan terhadap apa yang sudah kita jalankan saat ini. Misalnya kurang melaksanakan kegiatan rapat dan seterusnya.
Berikutnya, apa yang dilakukan oleh organisasi lain sehingga mereka bisa lebih baik dari organisasi kita dan kita belum melakukannya. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab sehingga kita bisa menganalisis kelemahan yang dimiliki oleh organisasi kita. Selanjutnya saya masuk ke peluang. Peluang yang perlu kita manfaatkan ini, saya kembali bahwa peluang itu adalah komponen analisis lingkungan eksternal. Jadi dalam mencari peluang yang ada di luar yang berkaitan dengan organisasi, beberapa hal mungkin yang perlu kita cari jawabannya. Pertama, kesempatan apa yang dapat kita lihat di luar, itu yang bisa menguntungkan organisasi atau yang bisa dimanfaatkan oleh organisasi. Berikutnya, perkembangan atau tren apa yang sejalan dengan organisasi kita. Apakah ada sesuatu yang saat ini mungkin lagi tren yang bisa kita gunakan atau bisa kita manfaatkan dalam organisasi. Misalnya sekarang ini, pembelajaran mengenai melalui online ini sudah sangat marak, ya, sehingga mungkin sebagai organisasi di bidang keperawatan, bagaimana kalau HMJ misalnya mengembangkan pembelajaran sehingga mahasiswa ini bisa menuangkan kreativitasnya dalam membuat video pembelajaran yang bisa ditonton oleh orang dari seluruh Indonesia misalnya untuk menjadi referensi dalam belajar. Itu juga bisa digunakan. Itu adalah beberapa peluang-peluang yang mungkin kita bisa lihat. Salah satu contoh dengan melihat tren yang ada. Berikutnya adalah peluang apa yang tersedia di luar organisasi yang dapat kita gunakan. Orang yang sukses biasanya adalah orang yang bisa membaca peluang. Jadi kemampuan Anda dalam membaca peluang itu sangat penting dalam meningkatkan atau mendorong kesuksesan organisasi kalau Anda ingin sukses di organisasi. Dan ini bukan cuman di organisasi saja. Dalam kehidupan keseharian kita, kemampuan membaca peluang itu sangat penting karena dengan membaca peluang dan meraih peluang pada saat yang tepat, ini sangat berperan terhadap kesuksesan kita di masa yang akan datang. Berikutnya adalah mengidentifikasi ancaman. Bahwa untuk dapat melihat ancaman, kita perlu sering-sering harus melihat hal-hal apa dan memikirkan hal-hal apa yang bisa mengancam sustainability organisasi. Beberapa hal yang mungkin kita perlu analisa. Yang pertama adalah apa hambatan yang sedang kita hadapi sekarang. Apa yang membuat organisasi kita ini tidak maju-maju, hanya begini-begini saja. Apa hambatannya? Itu diidentifikasi. Kemudian berikutnya, perkembangan teknologi apa yang bisa mengancam keberadaan organisasi kita. Ya, kalau sekarang ini misalnya dengan semua pertemuan sudah dilaksanakan melalui online, seharusnya rapat-rapat antar anggota, antar pengurus organisasi ini tidak lagi memerlukan harus berhadap-hadapan karena sudah bisa dilakukan pertemuannya melalui online. Jadi organisasi mahasiswa sangat bisa memanfaatkan peluang yang ada sekarang untuk lebih menguatkan konsolidasi, mengelola kegiatan-kegiatan yang sifatnya online, kemudian merencanakan kegiatan secara bersama, tidak lagi harus ngumpul di satu tempat sampai dengan jam sekian misalnya, itu hanya untuk rapat, sedangkan rapat sekarang ini Anda bisa laksanakan dari rumah masing-masing dan itu sudah bisa sampai mengatur waktunya, Anda bisa laksanakan malam atau pada saat hari-hari yang lain. Jadi sangat memungkinkan ini untuk melihat ancaman-ancaman yang kira-kira bisa mengancam keberadaan organisasi yang kita bisa masukkan di sini, menganalisis ancaman terhadap organisasi. Kemudian, adakah perubahan peraturan yang akan mengancam perkembangan organisasi kita? Apa yang bisa membuat organisasi bubar, mati suri, atau berhenti
Ini dari faktor eksternal. Tetapi ingat bahwa yang kita nilai di sini, yang kita analisis di sini sebagai suatu ancaman adalah ancaman dari luar. Jadi harus bisa dibedakan yang mana kelemahan dan yang mana ancaman. Ancaman itu eksternal, bukan dari dalam organisasi. Kemudian kelemahan itu internal dari dalam organisasi. Nah, kadang kita sulit membedakan apakah misalnya eh, atau kelemahan yang ada di BEM itu menjadi eh, kelemahan bagi HMJ. Tentu tidak, karena ingat bahwa HMJ itu internalnya adalah internal HMJ, sehingga yang ada pada BEM itu adalah bagian eksternal. Jadi perlu dipahami bahwa untuk menentukan yang mana internal, yang mana eksternal, harus bisa dibedakan border atau batas-batas dari suatu organisasi. Ini yang perlu dibuat jelas. Jadi batasan organisasi kita, misalnya kita berbicara mengenai HMJ, tentu ada batas-batasnya. Bagian dalamnya itu adalah kekuatan dan kelemahan. Bagian luar dari HMJ itu adalah peluang dan ancaman. Sekarang kita melakukan analisis SWOT. Setelah kita mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, sekarang kita perlu melihat paling tidak untuk setiap komponen tadi itu kita menentukan 5. Anggaplah misalnya untuk di kekuatan, ada 5 yang menjadi kekuatan. Untuk kelemahan, ada 5 kelemahan yang kita sudah identifikasi. Kalau ternyata lebih dari 5, pilihlah 5 yang paling besar. Kemudian cari 5 peluang. Kemudian cari 5 ancaman. Ya paling tidak 5 yang kita coba cari yang paling besar kekuatan, 5 kelemahan, 5 peluang, 5 ancaman. Meskipun bisa lebih, tetapi untuk awal dan biasanya organisasi besar pun tidak sampai mengidentifikasi terlalu banyak, tetapi dengan mengambil 5 pokok kekuatan, 5 kelemahan, 5 peluang, dan 5 ancaman itu sudah sebagian besar bisa digunakan dalam menyusun grand design pengembangan ke depan. Kemudian nanti kita akan menghitung mengenai internal strategi faktor analisis. Jadi kita akan melihat bagaimana dan menganalisis faktor strategi internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan tadi. Nanti disusun dalam tabel yang namanya IPAS, Internal Strategic Factor Analysis Summary. Kemudian masing-masing dari faktor-faktor tadi itu kita akan berikan bobot antara 0,0 sampai dengan 0,1. Dan total bobot itu tidak boleh melebihi 1, baik kekuatan maupun kelemahannya. Jadi faktor-faktor itu diberi bobot berdasarkan pada pengaruh posisi strategi. Nah, ini contohnya ya. Di sini dia hanya menuliskan 3 kekuatan, 3 kelemahan. Kemudian dari 3 kekuatan, 3 kelemahan ini masing-masing diberikan bobot. Sehingga total bobot ini menjadi 1. Ya, total bobot menjadi 1. Kemudian ini tidak harus 0,5 di sini ya. Ini tidak harus 0,5. Boleh misalnya di kekuatan itu 0,7, di kelemahan ini 0,3. Tapi total ke bawahnya ini itu adalah 1. Ya. Sekali lagi, total ke bawah antara kekuatan dan kelemahan itu nilainya 1. Ya, jadi di sini tadi ya. Jadi diberikan nilai antara 0,0 sampai dengan 1, tapi total angka di sini setelah diakumulatifkan itu adalah 1. Berikutnya, berikan rating pada kolom 3 untuk masing-masing faktor dengan skala mulai dari 4 sangat kuat sampai dengan 1 lemah berdasarkan faktor tersebut pada variabel yang dianalisis. Misalnya tadi ini contoh ya, penjual bakso ya.
Dia punya kekuatan berpengalaman. Dianggap pengalaman ini memiliki posisi strategis kira-kira 0,2 di antara variabel-variabel yang lain. Kemudian modal kurang ini juga dia kasih bobot 0,2. Tidak ada karyawan dia kasih juga bobot 0,2. Ini posisinya, posisi dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain. Kemudian dia tentukan ratingnya. Berpengalaman ini punya rating yang sangat kuat. Ya, ini sangat kuat bisa mempengaruhi. Kemudian harga yang terjangkau ini dia kasih poin 3. Rasa baksonya enak sekali ya, dia kasih poin 4. Ini adalah kekuatan ya. Skala dari atau rating dari kekuatan yang dia tetapkan. Ya sudah 4, 3, 2. Saya lanjut bahwa variabel yang bersifat positif untuk kekuatan itu nilainya 4, kemudian yang semakin kecil maka dia kasih nilai 1. Cuman perlu dilihat bahwa untuk kelemahan itu diberi nilai terbaik ya. Di sini variabel yang bersifat negatif kebalikannya. Jika kelemahan besar sekali dibandingkan dengan rata-rata pesaing sejenis, nilainya adalah 1. Sedangkan jika nilai kelemahannya rendah atau di bawah rata-rata pesaingnya, maka nilainya 4. Contoh kita lihat di sini tadi. Berarti kalau kita lihat, rating 1 ini artinya ini adalah kelemahan yang paling besar yang mereka rasakan, yaitu modalnya kurang. Makanya dia kasih nilai 1. Ini berbeda tadi ya. Kalau dia punya pengalaman yang sangat baik, dia kasih nilai 4. Tetapi kalau kelemahan, kalau modal kurang ini yang paling jadi masalah, itu dikasih nilai 1. Kalau dia kelemahannya tidak terlalu, maka dikasih nilai 3 atau 4. Berarti ini ada karyawannya. Kemudian kita lanjut lagi. Kalikan bobot dengan nilai rating untuk memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0. Jumlah skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor bobot faktor yang dianalisis. Nilai total ini menunjukkan bagaimana variabel yang dianalisis bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internalnya. Nah, kita kalikan, kita lihat ya. Nah, sekarang ini dikali dengan ini dapat angka skor 0,8. Ini dapat 0,45, dapat 0,60, dapat 1,85. Jadi skor kekuatan adalah 1,85. Kemudian kelemahan, modal kurang 0,2, tidak ada karyawan 0,6, belum ada kios 0,2, dapat 1,0. Kekuatan dikurang kelemahan, ini adalah nilai IPAS 0,85. Jadi ini diingat bahwa nilai IPAS-nya adalah 0,85. Tidak jauh berbeda dengan IPAS, maka ada juga namanya EPAS. Ya, eksternal faktor analisis yang tadi kita sudah bahas, yaitu peluang dan ancaman. Sama dengan EPAS, penentuan bobot juga tidak boleh lebih dari 1 pada kedua bagian, yaitu peluang dan ancaman. Kemudian juga diberi skor rating, ya sama dengan tadi ya, ditentukan peluangnya, kemudian misalnya program bantuan modal, ada sertifikasi halal, jumlah mahasiswa banyak. Ini ratingnya 4, tapi tetap jumlahnya 1 di sini ya. Nah, ini yang tadi yang saya maksud bahwa tidak harus 0,5, tetapi boleh lebih, yang penting totalnya tidak lebih dari 1. Kemudian diberikan rating 434, 4 yang paling besar. Kalau di sini ancaman, yang paling besar itu dikasih nilai 1. Setelah itu dikalikan sehingga ketemu dengan skornya. 2,30 peluangnya, ancamannya 0,75, 2,30 kurang 0,75 dapat skor EPAS-nya 1,55. Sehingga cara menghitung EPAS ini saya tidak jelaskan lagi karena sama dengan IPAS tadi, bahwa diberikan bobot
Kemudian diberikan rating pada masing-masing faktor yang dianalisis. Yang 4 itu sangat kuat, 1 lemah. Kemudian untuk yang negatif, kebalikannya jika ancaman sangat besar nilainya 1 dan ancaman kecil atau lebih rendah dari pesaing-pesaingnya maka nilainya 4. Kemudian dikalikan bobot, dijumlahkan sehingga melahirkan grand strategi. Grand strategi ini adalah pencocokan dari pada proses formula strategi berdasarkan dua nilai tadi yang kita dapatkan. Nilai yang kita dapatkan tadi ini saya ulangi kembali, kita dapat 0,85 untuk IPAS dan 1,55 untuk EPAS. Kemudian nanti angka itu akan dimasukkan dalam matriks, namanya matriks SWOT. Matriks ini didasarkan pada dua dimensi posisi organisasi, yakni posisi hasil analisis IPAS dan EPAS dalam matriks grand strategi. Sehingga mampu menunjukkan posisi organisasi apakah titik singgung IPAS dan EPAS berada pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis ini adalah menentukan apa yang akan menjadi tujuan utama dari strategi besar. Ini berikutnya adalah contoh grand strategi matriks yang memberikan gambaran pertemuan titik singgungan perhitungan IPAS dan EPAS. Nah, ini tadi kita memiliki IPAS 0,85. Ingat itu, IPAS itu adalah internal faktor, berarti weakness and strength, kekuatan dan kelemahan. Kalau 0,85 berarti dia di sekitar sini ya, 0,85. Kemudian EPAS itu adalah opportunity, ini yang O. Kemudian threat, ancaman. Bawahnya ini ancaman. Nilai EPAS-nya adalah 1,55. Kalau kita lihat 1,55 berarti dia di sini ya. Ini. Berarti kalau 0,85 berpotongan dengan 1,55, kira-kira angkanya di sini. Nah, pada titik ini ditarik garis ke sini, maka nanti garisnya akan ke arah sini. Nah, di sini ada 4 kuadran. Jadi garis bisa saja ke bawah, bisa ke kuadran 4, bisa ke kuadran 3, tergantung tadi dari hasil analisis kita terhadap IPAS dan EPAS. Ya. Nah, sekarang apa itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4? Jadi kuadran 1 ini adalah bagaimana menggunakan S dan O. Ya, ini strength, kekuatan, dan peluang. Kuadran 2 adalah bagaimana merumuskan strategi untuk menggunakan S dan T, kekuatan dan ancaman. Kuadran 4 adalah bagaimana menggunakan atau meningkatkan kelemahan untuk menghindari ancaman, menggunakan W dan T. Kuadran 3 ini adalah bagaimana memanfaatkan opportunity untuk menutupi kelemahan. Ya, ini menggunakan O dan W. Kita coba lihat. Kalau kita lihat bahwa kalau kita berada pada kuadran 1, maka strategi kita adalah strategi agresif atau progresif. Kalau kita arah pengembangannya ada di kuadran 2, kita strateginya harus diversifikasi. Mencari bagaimana supaya agar kegiatan kita punya nilai yang berbeda. Ya, namanya mencari ciri khas sesuatu yang berbeda atau kita tampil beda. Ya, kalau di sini silakan agresif karena kita memang pada fase pertumbuhan atau pada strategi pertumbuhan. Kalau di sini adalah kalau panahnya kebetulan turun ke sini, maka berarti kita harus menyusun strategi bertahan. Kalau panahnya ke kuadran 3, maka kita harus ubah strategi dari strategi yang kita laksanakan sekarang. Jadi matriks SWOT ini sebenarnya adalah suatu proses di mana kita harus bisa menentukan organisasi kita ini strategi besarnya apa. Ya, berdasarkan hasil analisis IPAS dan EPAS tadi.
Jadi, ini tadi ya, kita menentukan bahwa, baris horizontal itu adalah, kelemahan dan kekuatan, sementara vertikal itu adalah peluang dan ancaman. Ini tadi ya, pada sel SO diprogramkan strategi memanfaatkan peluang berkembang dengan menggunakan kekuatan. Pada WO, memanfaatkan peluang dengan mengatasi kelemahan. Kemudian pada ST, memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Kemudian pada WT, memperkecil kelemahan pada saat yang sama menghindari ancaman eksternal. Sehingga ya ini ya, strategi ini kan tadi di sini kekuatan, kelemahan, ada peluang, ancaman. Jadi pada saat kita menggunakan strategi SO, ini atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, strategi WO gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi ST gunakan kekuatan untuk menghindari ancaman, dan strategi WT minimalkan kelemahan, hindari ancaman. Faktor internal kunci, ya, faktor eksternal kunci hasil strategi ini contoh ya. Misalnya dalam organisasi ini punya kekuatan, kelebihan kapasitas kerja, artinya banyak pekerjaannya. Eksternalnya pertumbuhan industri telepon tahun 2020 meningkat 20%. Dari sini mereka merumuskan strategi, kalau begitu kita akuisisi Cellphone. Kita ambil alih perusahaannya misalnya, karena kita punya pekerja banyak. Sementara industri telepon sekarang ini lagi meningkat. Ya, ini hasil strategi yang muncul ini tidak lahir begitu saja, tetapi dihasilkan setelah menganalisis faktor internal dan eksternal. Contoh, ini kita punya pekerja kurang. Sementara ada 2 pesaing baru, ya, yaitu ini peluang eksternal ya. Apa yang bisa kita lakukan? Oh, kalau begitu kita beli fasilitasnya. Ya, kita coba integrasi horizontal, kerjasama dengan mereka. Ya, kita beli fasilitas mereka punya, termasuk pegawainya kita beli. Ya, contoh lagi, kita punya kemampuan meneliti bagus. Sekarang ini di luar penduduk dewasa muda ini jumlahnya turun. Kalau begitu kita coba teliti bagaimana mengembangkan produk baru untuk penduduk dewasa tua. Strategi ini lahir dari analisis internal dan analisis eksternal. Contoh lagi, perilaku karyawan kita tidak bagus sifatnya. Sementara di faktor eksternal ini ada ancaman dari buruh ya, yang kuat, ancaman eksternal. Nah, sekarang ini apa yang bisa kita lakukan? Kita beri kompensasi baru bagi karyawan, mengembangkan paket kompensasi baru bagi karyawan. Ini strategi yang lahir dari membaca faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian dari seluruh faktor tadi, ini kita susun IPAS dan EPAS itu beberapa strateginya sehingga menjadi dasar bagi manajemen dalam mengembangkan strategi untuk suatu organisasi. Ini contohnya ya. Ini menyusun ringkasan analisis faktor strategi, misalnya orientasi internasional, posisi finansial. Di sini dimasukkan tadi itu faktor-faktor strategi, strength kekuatan 1, kekuatan 5, kelemahan 3, kelemahan 4, dan seterusnya. Bobotnya, ratingnya, kemudian tadi ini bobot kali ratingnya berapa, kemudian diidentifikasi yang mana jangka pendek, yang mana jangka menengah, yang mana jangka panjang, dan bisa diberikan keterangan untuk bisa mendapatkan informasi tadi mengenai kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman. Terakhir bahwa setiap pemimpin dalam organisasi, beberapa keputusan itu penting diputuskan setelah melalui proses analisis. Karena itu adalah keputusan yang terbaik kalau didasarkan pada analisis yang